Bapa, kami berterima kasih buat kesempatan yang berarti dan berharga. Tuhan membawa jemaat ini dari tahap demi tahap, dari satu pertumbuhan kepada pertumbuhan yang lain, dari satu iman kepada pengalaman iman yang lain, dari pengalaman yang cetek, yang dangkal, dan terus semakin dalam, mengenal dan memahamimu. Itulah yang Roh Kudus sedang kerjakan. Kami terus terbuka kepada Roh Kudus, Gubernur sorga yang bekerja di dalam dan melalui hidup kami. Ajar kami prinsip-prinsip kerajaan Allah di bumi, Tuhan. Dan kami berterima kasih secara khusus di akhir zaman ini, masa yang sangat bahagia bagi kami, penuh pengharapan, karena pengharapan kami segera akan menjadi kenyataan. Karena itu sore dalam pembahasan tanda-tanda akhir zaman, bicaralah melalui perkataan hamba-Mu dan pikiran hamba-Mu Tuhan, tanpa interupsi dari kuasa gelap manapun dalam nama Yesus. Umat-Mu yang mulia yang tubuh dengan darah Yesus VLC, maupun juga partner, rekan, teman, saudara yang mendengar kebenaran ini, diberkati dan dikuatkan, ditambahkan iman lagi, agar kami siap mengatasi keadaan zaman ini dengan gilang gemilang. Di dalam nama Yesus yang percaya kerajaan Allah datang di akhir zaman ini, katakan amin. Amin. Baik umat Tuhan, selamat sore, salam untuk kita semua. Ini seri yang kesekian kali, silakan jemaat Anda membuka kembali file-file kita untuk mengikuti pengajaran akhir zaman ini dan tanda-tandanya. Ini sudah yang mungkin ke-8 mungkin kita bicara, kita bahas. Dan ada tanda-tanda akhir zaman yang lebih kurang ada 10 tanda-tanda akhir zaman. Dan sore ini kita masih bicara soal tanda-tanda akhir zaman. Saya ambil 2 bagian saja yang saya anggap itu penting untuk kita renungkan, pahami. Jadi tanda-tanda akhir zaman ada 2 hal yang saya akan bahas sore ini, 2 tanda. Yang pertama ini dia. Murtad besar, katakan murtad besar. Nah, Alkitab menjelaskan kepada kita dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayat 12 dan 13, Yesus sendiri berkata, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku yang kasih, lihat. Ada 2 hati di sini, kita bisa lihat sementara di sana. Hati seperti apa yang kita miliki, di bagian kiri atau bagian kanan. Karena dikatakan kasih kebanyakan orang, ya, semakin bertambah seiring dengan bertambah atau berkurangnya, ya, infektan daripada COVID, saya kurang tahu. Tapi terlepas dari itu semua, Yesus menubuatkan bahwa pada akhir zaman ini akan terjadi hal-hal yang berkaitan dengan hati manusia. Itulah sebabnya saya percaya mempersiapkan hati kita harus lebih banyak. 70-80% mempersiapkan hati. Hati adalah pikiran, mental kita, haleluya, karakter kita, sikap hati kita, motivasi kita. Kalau 70-80% hati kita benar, kita luput dari ada yang disangka orang jalan lurus, padahal ujungnya apa? Ada maut. Kita luput dari jalan maut. Dunia tanpa memiliki hati yang benar, kita sudah tahu alamat mereka kemana. Karena itu saudara orang tua, saudara yang sedang belajar, kita semua pelaku-pelaku pendidikan, pendidik-pendidik, pemurid-pemurid, saya percaya mempersiapkan sikap hati 70-80%. Karena Alkitab berkata, dari dalam hatimu keluar atau datang kehidupan. Amin. Karena itu saudara yang kasih, akhir zaman adalah di mana hati manusia yang diurusi. Salah kalau orang berpikir politik terus lebih banyak. Salah kalau orang berpikir sosial lebih banyak. Ekonomi lebih banyak. Salah. Kenapa saya katakan salah? Karena persoalan akhir zaman yang Yesus bicarakan. Yesus bukan seorang politikus, Yesus bukan seorang pengamat, Yesus bukan seorang pengkhotbah, penceramah, seorang webinar, seorang summoner. Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Dan kalau dia ciptakan langit dan bumi, dia tahu gejala-gejala akhir zaman, solusinya apa. Dan solusinya adalah hati manusia yang dibereskan. Yang setuju katakan 1 Timotius 4 ayat 1.
Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, yaitu akhir zaman ini, ada orang yang akan murtad besar, diterjemahkan yang lain, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Saudara lihat, di akhir zaman ini kita berurusan dengan roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Coba katakan demikian, roh-roh jahat dan ajaran setan-setan. Berarti roh-roh jahat bisa memakai IT, bisa memakai multimedia, bisa memakai dunia teknologi untuk menyusup masuk, mengajarkan kita tentang setan-setan, mengajarkan kita tentang hal-hal yang jahat, hal-hal yang menyesatkan. Karena itu kita harus waspada. Ada Wahyu pasal yang ke-12 ayat 3 dan 4 berkata begini. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Wow. Kenapa saya anggap tanda-tanda akhir zaman, tanda murtad besar ini menjadi salah satu tanda yang penting, yang sangat penting malah. Karena dikatakan tadi, saudara kekasih, naga yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang. Anda tahu, bintang-bintang adalah simbol dari keturunan Abraham. Dan saya yakin Anda dan saya adalah keturunan Abraham. Orang percaya adalah keturunan Abraham. Dan Alkitab berkata naga itu menyeret sepertiga dari keturunan Abraham. Menyeret. Berarti ada yang diseret. Pastikan Anda bukan orang yang diseret. Jemaat Tuhan, ini penting. Kita boleh takut, gempar dengan tanda-tanda yang lain, 7 materai Allah, 7 sangkakala atau murka Allah yang dikatakan terjadi gempa bumi, kelaparan, kekacauan, sakit, penyakit. Oke, saudara yang kasih. Toh kalau kita mati pun itu enggak ada masalah. Tapi dengar, kalau kita murtad, digeser oleh ekor, itu masalah yang kekal, yang sangat amat sangat merugikan kita. Karena itu saudara yang kasih, di dalam Yesaya dinubuatkan ekor itu apa? Yesaya 9:14, tua-tua dan orang-orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi-nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Jadi ekor adalah apa? Nabi palsu dengan dustanya. Haleluya. Ekor adalah apa? Nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran yang melawan Tuhan, yang tidak pro kebenaran total. Jadi ekor itu bicara soal pengajaran-pengajaran palsu. Nah, untuk mengetahui yang palsu, Anda tidak perlu mencari tahu yang palsu, tapi kuasailah yang benar. Dan kalau Anda sudah tahu yang benar, dengan sendiri Anda tahu yang palsu. Tapi kalau Anda tahu yang palsu, Anda akan disesatkan. Karena yang palsu menyesatkan tanpa ada kebenaran sedikit pun. Nah, umat Tuhan, gereja Tuhan membutuhkan pengajaran yang kuat agar Anda memiliki fondasi yang kuat, supaya ketika kita memberitakan Injil, memuridkan orang, ketika fondasi kita diseret oleh ular, oleh pengajaran-pengajaran sesat itu, kita tetap eksis dan kokoh. Umat Tuhan, 1 Timotius 4 ayat 11 dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad besar, saya tulis itu, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi hati nurani yang dicap, bukan kepala atau tangan yang dicap, tapi pusat kehidupan yang dipengaruhi.
Nah ini yang sangat penting, tidak terlihat tapi bisa memengaruhi kita menuju kepada kesesatan yang mematikan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Anda percaya kalau Roh bicara tidak pernah salah? Dan bukan pendeta yang bicara, bukan pengkhotbah yang bicara, tapi dikatakan Roh yang bicara. Roh Kudus satu-satunya kontak person Allah. Allah di sorga yang tidak kelihatan dengan bumi yang kelihatan. Kontak personnya adalah Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus bertugas untuk mengatasi gereja Tuhan, mengatasi kerajaan Allah, mewujudkan kerajaan Allah yang adalah kebenaran itu, berkata dengan tegas, bukan dengan lemah lembut atau bukan dengan berbisik, dengan tegas bahwa di waktu-waktu kemudian, bahwa the last age, the last days will come. Perilous time, masa yang sukar sulit, dan banyak orang akan fall from their faith, jatuh dari iman mereka, backslide, murtad, mundur, meninggalkan Tuhan dan kebenaran. Dan bukan mundur meninggalkan Tuhan dan kebenaran lalu diam di rumah. Dikatakan mereka mundur mengikuti Tuhan dan mengikuti hantu, setan, penyesat-penyesat, ajaran setan-setan. Ada dua kemungkinan, kalau kita tidak ikut pengajaran hantu, kita ikut pengajaran Tuhan. Kalau kita tidak ikut pengajaran yang benar, pasti kita ikut pengajaran yang sesat. Tidak ada yang netral. Semua orang pasti ada pengikutnya. Karena itu saudaraku yang kasih, saya percaya ketika kita intim dengan Roh Kudus, Roh tidak pernah menyesatkan kita. Sakaria 13 ayat yang ke-8, maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Pastikan dan yakini bahwa 1/3 yang tinggal hidup itu adalah saya dan saudara. Saudara lihat, di seluruh negeri, di seluruh dunia, di seluruh bumi akan terjadi satu masa yang mengerikan. Bahkan ayat 9 dari Sakaria 13 dikatakan, aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api. Wow, tadi kita sudah terlanjur setuju bahwa kita yang 1/3 itu kan? Nah dengar, kita yang sudah termasuk atau mengelompokkan diri dalam 1/3 itu, Tuhan masukkan dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Wah, rahasia di sini saya kasih tahu. Saudara jangan fokus kepada api pemurnian. Nanti saudara takut masuk mengerikan. Fokus kepada ayat yang di bawah terdekat. Ketika mereka memanggil, aku menjawab. Haleluya. Katakan, waktu saya dalam kesesakan memanggil nama Tuhan, Tuhan menjawab. Haleluya. Yang penting kan jawab Tuhan. Tuhan panas. Tuhan bilang, enggak terlalu panas. Tuhan terlalu sukar dan sulit. Tuhan bilang, engkau cakap dan mampu. Haleluya. Yang penting Tuhan menjawab kita. Daripada dunia ini mereka tidak dapatkan pertolongan Tuhan sama sekali, bahkan datang dari diri mereka sendiri yang terbatas dan membawa kepada kehancuran. Puji Tuhan. Dan ketika kita berseru, Tuhan menjawab dan Tuhan berkata, aku berkata, mereka VLC, haleluya, adalah umat Tuhan. Katakan namamu, katakan, sebutkan namamu, adalah umat Tuhan. Amin. VLC adalah. Dan kalau kita umat Tuhan, saya percaya ada perlindungan Tuhan atas kita. Ada pertolongan Tuhan atas kita. Ada pembelaan Tuhan atas kita. Ada jawaban Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih, ada 3 tipe orang yang dikategorikan dalam 1/3 yang diuji dalam dapur api pemurnian. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan, kita dimurnikan dalam apa? Dalam penyembahan kita kepada Tuhan, pengeringan kita kepada Tuhan. Ini saya perlu tekankan.
Saudara, ada yang sudah tidak tahan lagi ingin ketemu. Menurut saya, kita ketemu kali ini, saudara bayangkan kita mesti jaga jarak. Aula kita yang 200 sampai 300, kita hanya bisa isi 150. Saudara tidak bisa ketemu dan kungku kengke lagi, saudara yang kasih. Karena pemantau-pemantau akan datang lihat dan cek. Begitu saudara berpelukan, bersalaman tangan, berdekatan satu dengan difoto, diupload, dan kita akan dikenakan diskualifikasi, tidak bisa menjalankan ibadah di new normal life ini. Jadi saudara datang, sudah akan pakai masker, helm tutup supaya waktu kita menyanyi Roh Allah tercurah, air dari surga, air dari sini juga tidak keluar, saudara yang kasih. Saudara bisa bayangkan kecantikan dan kegantengan kita sudah hilang gara-gara nona corona datang tutup mulut kita. Menurut saya, secara fisik tidak enak. Saudara, karena kalau saudara pakai, saudara mesti sarung tangan, saudara mesti pakai ransel, bawa sanitizer. Betul tak? Iya kan? Saudara perlu bawa tikar sembahyang sendiri juga, saudara yang kasih. Iya, Bab John. Hari Rabu mau doa tuh sebuah tikar sembahyang sendiri. Karena kita tidak tahu tikar yang lain itu ada apa di sana. Saudara bayangkan, bawa makanan sendiri, semua serba sendiri-sendiri. Menurut saya, ibadah kita secara fisik tidak enak. Tapi kalau Anda yang tahu ini dalam pemurnian, Anda katakan, saya beribadah karena roh Allah dan kebenaran. Haleluya. Nah, itu yang diuji. Penyembahan yang diuji. Abraham diuji penyembahannya, Yusuf diuji penyembahannya, betul kan? Semua diuji penyembahannya, Daniel diuji penyembahannya, dan VLC, gereja, diuji penyembahannya. Apakah kita menyembah oleh roh atau menyembah oleh kebenaran? Saudara lihat, nanti orang-orang yang dulu masih tidak pakai helm, masker, kaki kosong saja, mereka malas gereja, apalagi sudah pakai seragam lengkap COVID-19 punya. Mereka akan bosan, mereka akan tidak mau datang. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, berilah dirimu masuk dalam api pemurnian ini. Semakin taat, semakin cepat lewat. Coba katakan demikian. Amen. Nah, gereja ada sepertiga gereja, ada dalam sepertiga kelompok orang itu ada 3 macam gereja. Yang pertama, gereja pemenang. Gereja pemenang yaitu yang hidup dan masih tinggal hingga Kristus kembali. Coba lihat saya di sini. Saya percaya saya terangkat ketika Kristus datang. Waktu Kristus datang, saya terangkat. Kalau saudara juga percaya seperti saya, waktu Kristus datang, kita terangkat. Ini yang namanya rapture. Kita terangkat entah berapa mil ke udara, berjumpa dengan Yesus, parousia. Bahasa Greka bilang, yaitu seperti kita jemput seseorang di airport, lalu kita turun dan memerintah. Nggak ada istilah Yesus datang 2 kali. Yang pertama dia datang untuk sembunyikan kita, yang kedua baru dia datang. Nggak ada itu, saudara kasih. Nggak ada kedatangan 2 kali bagi dalam 2 tahap, 2 seri, seperti sinetron aja, saudara. No. Dan saya percaya. Makanya saudara yang kasih, kita masih tetap hidup. Kalau sudah mati, kita dibangkitkan. Haleluya. Kalau masih hidup, yang gigi palsu menjadi murni, yang hati palsu menjadi murni, yang jantung palsu menjadi murni, yang kepala botak, tengah botak, seluruhnya jadi murni, yang jalan bengkok-bengkok murni, yang tondok begini susah, tendang dari belakang berlurus, jadi utuh. Haleluya. Kenapa? Karena kualitas kita 1000 tahun hidup. Tidak ada yang katakan amin, ha? Wow, saya dengar dari rumah-rumah ada teriakan amin. Nah, ada beberapa ayat kita baca. Kita lihat saja langsung di 1 Timotius 4 ayat 14. Dikatakan begini. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jangan lalai. Coba taruh tangan kanan di dada, katakan, Tuhan ajar saya untuk rajin menggunakan karunia saya. Ya. Orang-orang yang menang adalah orang yang menggunakan karunia dan talentanya. Bukan juru kritik, bukan juru nonton, bukan sekedar saudara yang kasih. Ada, tapi dia menggunakan talentanya.
Yang berikut saudara ke ayatnya 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saya percaya di tengah-tengah musim corona ini kemajuan kita juga nyata, amin. Ayat yang ke-16, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar. Dengan kata lain saudara, dalam komunitas ini kita saling butuh satu dengan yang lain. Engkau penyebab aku bertumbuh, engkau penyebab aku bertumbuh. Haleluya. Nah, umat Tuhan, kita lihat di Wahyu pasal 11 ayat 1. Orang-orang fasik dikatakan kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah mereka yang beribadah di dalamnya. Lihat, kita diproses, ya. Ibadah yang diukur sekarang, bukan lagi gedung ibadah. Ya. Bagaimana sikap hati kita dalam penyembahan kita? Apakah kita hanya kejar-kejar berkat dan kemakmuran? Tidak, kita mengejar kerajaan Allah dan prinsip-prinsipnya. Maka yang lain ditambahkan. Wahyu 12 ayat 14, kepada perempuan itu diberikan, bisa baca bersama saya? Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasa yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lihat saya, Anda dan saya sudah disiapkan tempat khusus. Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Keep safe us. Haleluya. Jangan takut, Tuhan sudah siapkan tempat itu. Tempat itu berlokasi di daerah mana saudara kekasih? Manutapen lagi, di padang gurun saudara kekasih. Dipelihara di sana. Haleluya. Katakan, saya akan dipelihara pada masa sukar dan sulit. Yes. Jangan takut. Saatnya itu datang, Anda dan saya akan dipelihara. Wow. Katakan, VLC, gereja pemenang. Ya. Gereja pemenang, gereja yang ibadahnya benar-benar diproses dan dia mengembangkan karunia dan talentanya. Dia mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran, dia mengawasi pengajaran dengan saling mengontrol, menasihati, kehidupan saling menjaga, memperhatikan, saling menemplak, menegur, mengingatkan, ya. Tidak ada saling yang negatif. Nah, saudara lihat, yang sepertiga yang kedua adalah gereja suam-suam kuku. Nah ini, gereja suam-suam kuku, apa yang terjadi? Mereka akan dipenggal kepalanya, dipenggal oleh antikris pada saat aniaya besar. Saudara siap-siap aja. Kalau kita menjadi gereja yang suam-suam kuku, bukan tangan, bukan kukumu yang dipenggal, bukan kuku kita yang dipenggal, tapi lehermu yang dipotong. Jatuh sambung potong, jatuh sambung potong. Mungkin, saya kurang tahu. Tapi kalau leher dipotong, itu dengan kata lain, Anda bukan mati syahid. Karena keadaan terpaksa, Anda harus mati syahid. Kenapa? Karena suam-suam. Bukan mati syahid beneran karena memang radikal, ada on fire, ada api-api menyala, lalu ditantang, lalu lehernya dipotong, bukan. Suam-suam. Dan ada kemungkinan besar Anda yang takut dipenggal akan murtad. Sorry bos. Nah, ada orang Kristen yang nakal. Saya dengar mereka bilang, nanti waktu itu tanya sengaja nggak omong kosong. No. Waktu itu tidak ada main sengaja. Waktu itu antara mati dan hidup, neraka dan surga, Tuhan dan setan. Nah, kalau Anda tidak dilengkapi, seperti saudara tidak biasa lari 1000 meter, lari cepat, lalu saudara disuruh lari, saya yakin 200 meter Anda sudah mati. Nah sama, kalau ada orang bilang nanti pada antikris saya akan kuat, sementara sekarang dia tidak serius dengan gereja lokal, tidak serius dengan Tuhan, tidak serius dengan perenungan, tidak serius memeriksa, mengoreksi dirinya, menjaga, memelihara hidupnya, saya sangat khawatir 99,9% dia bisa kuat. Itu kekhawatiran yang saya miliki. Kalau dia tidak serius dengan Tuhan hari ini. Dan tadi Paulus bilang kepada Timotius, supaya kemajuanmu nyata. Kemajuan itu terlihat? Terlihat. Kemunduran itu terlihat?
Terlihat. Pasif itu terlihat? Terlihat. Jadi calon-calon antikris itu sudah terlihat. Calon-calon digorok oleh antikris sudah dilihat dari sekarang. Tapi saudara juga tidak bisa masuk di gereja ini. Lo ini sementara kan gorok, antikris juga nggak bisa. Orang bisa marah saudara. Kita hanya lihat dalam hati dan menimbang supaya waspada. Kalau itu adalah anggota keluarga kita, atau itu diri kita sendiri, atau orang sekitar kita, marilah kita mengingatkan supaya jangan suam-suam kuku. Coba kita lihat, Wahyu 11 ayat 2. Apa yang terjadi? Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, atau 3 tahun setengah. Saudara lihat, pelataran itu luar, artinya Kristen luar. Kristen suam, tidak panas, tidak dingin. Suam, tidak dosa, tidak doa, apa aja. Tidak puasa tapi makan, makan tapi puasa. Nah saudara yang kasih, Kristen seperti ini dikatakan sudah diserahkan. Jadi kemungkinan besar untuk Kristen suam-suam selamat itu sangat kecil. Karena di situ dikatakan mereka akan dianiaya oleh antikris. Ya, mereka diberikan kepada bangsa-bangsa lain, mereka akan diinjak-injak. Tahu diinjak-injak? Artinya disengsarakan. Nah bayangkan kalau lidah mau dipotong lalu dikasih kurus garam, katanya begitu. Lalu kamu disuruh puji Tuhan, saya yakin nggak bisa. Bayangkan kalau cucumu diambil lalu siap digorok di matamu sendiri. Atau istrimu yang lagi hamil baru siap dibelah perutnya. Sementara Anda disuruh mengaku Yesus tidak, saya yakin kalau Anda suam-suam, Anda akan murtad, saya yakin. Padahal istrimu anak Tuhan. Itu bisa terjadi. Ini contoh-contoh pengendalian kalau kita tidak waspada. Bisa juga suami anak Tuhan. Lalu istri dipegang, lu pun suami mau selamat atau tidak? Kalau mau selamat lu menyangkal Yesus. Nah, bisa terjadi. Jadi saudara lihat, Wahyu 11 ayat 2 ini adalah bicara soal orang-orang yang suam-suam kuku akan diserahkan. Karena ini bicara soal bait Allah. Bait Allah itu kan saya dan saudara. Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Lihat. Ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk apa? Untuk mengalahkan. Berarti Yohanes sudah lihat, kemungkinan ada yang kalah. Kemungkinan ada gereja yang kalah. Kemungkinan ada keluarga Kristen yang kalah. Pemuda-pemudi Kristen yang kalah. Remaja Kristen yang kalah. Kemungkinan ada yang kalah, suami istri yang kalah. Itulah sebabnya kalau Anda perhatikan pengajaran-pengajaran firman Allah, Anda mustahil untuk kalah. Karena pengajaran ditujukan untuk pemenang-pemenang. Saudara lihat, suku bangsa itu diizinkan. Karena itu saudara, ini bagian dari api pemurnian yang kita hadapi tadi. Wahyu 20 ayat yang keempat, lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Ini bukan yang suam-suam kuku punya, saudara yang kasih. Ini yang punya kesaksian radikal. Lalu yang sepertiga yang berikut adalah pengikut antikris. Kristen yang murtad karena menolak Kristus demi antikristus. Mereka terima tanda 666. Ya. Kita lihat Wahyu, kita langsung saja di Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Ya. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawanya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Saudara lihat, sekarang ini semua sudah di set up untuk terbiasa cuci tangan, pakai masker. Sudah terbiasa saudara yang kasih dalam normal yang baru ini. Untuk apa? Supaya pada saat antikris datang dengan tandanya, orang sudah terbiasa seragam.
Itulah sebabnya saya mengajarkan kebenaran ini. Pada waktu tanda itu datang, kita tolak. Sorry dalam nama Yesus. Ya. Tapi saudara lihat mereka yang dikatakan dikalahkan, mereka menjadi korban. Dan apa yang terjadi dengan mereka? Mereka akan mengalami penyakit yang namanya timbul bisul-bisul. Nah, saya tidak tahu bisul-bisul itu terjemahan Indonesia. Ada terjemahan yang lain, berborok-borok, dan itu penyakit yang datang dari murka karena pengkhianatan dan kemurtadan, itu tidak ada obatnya. Dia terbawa dalam kekekalan. Nah, COVID-19 bisa sembuh sendiri. Berarti COVID-19 belum termasuk penyakit itu. Ini hanya latihan-latihan sparring partner saja, saudara. Amin. Puji Tuhan, Anda dan saya sudah lolos. Haleluya. Yang kedua, kita akan bicara soal tuaian yang besar. Ini penting. Akan ada masa yang indah seperti yang tulis dalam janji Yesus, ya. Di dalam Matius pasal ke-24, janji Yesus berkata begini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tibalah kesudahannya. Saudaraku yang kasih, saudara rindu tibalah kesudahannya? Dan saya ingin menguatkan saudara, kesudahannya sudah di mata kita. Kesudahannya sedang diproses. Itu seperti saudara mau makan, nasinya sudah di rice cooker. Tunggu aja, putar-putar sedikit, nasi udah siap matang. Ini sudah dekat. Saya yakin yang punya anak sekarang jangan berharap anak mau menikah, jangan harap punya cucu. Itu keyakinan pribadi saya. Waktunya sudah seperti seorang gadis remaja. Tidak terlalu lama usia remaja. Bukan? Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, waktunya sudah dekat. Itu masa yang amat sangat indah. Haleluya. Kesukaran kita, kesulitan kita, tidak ada bandingnya umat Allah. Kemari kuat, haleluya. Jadi walaupun sekarang, nanti besok-besok ada kesukaran lain, mungkin besok-besok saudara yang kasih, kita disuruh pikul ini, pikul itu sementara dalam pujian penyembahan. Tapi dengar, mau model macam apapun kesukaran, kesulitan, tantangan, penghiburan jauh lebih besar, tidak ada bandingnya. Dan masa itu masa yang sangat bahagia. Namun saudara yang kasih, janji Yesus itu akan menjadi nyata ketika kita giat memberitakan Injil. Karena itu saudara yang kasih, mari sekarang kita mulai belajar multimedia untuk menginjil. Karena zaman after COVID-19 ini atau new normal life ini, IT akan dipakai 70-80%. Semua perdagangan termasuk penginjilan. Pendekatan untuk lebih banyak teknologi. Ya, tapi juga saudara, kita juga gunakan. Ya, ini kan kita baru pakai pakai masker karena ngomong kurang. Tapi kalau udah terbiasa, nggak ada masalah. Malah kita omong lebih keras lagi. Mau bertobat kau sana, ha? Nah. Tanya, siap mati sekarang? Mati surga atau neraka karena pakai masker toh? Jadi omongnya tuh satu kampung dengar, satu bangsa dengar. Haleluya. Enggak apa-apa. Lalu orang lihat saudara naik turun, enggak apa-apa. Bilang kalau ada temanmu di kiri kanan, bilang kiri kanan. Penghinaan karena Injil tak ada artinya. Amin. Bilang kepada saya. Tidak ada artinya. Kita mau diolok, disindir, diapa? Tidak ada artinya. Hei, 1000 tahun memerintah itu dahsyat, luar biasa. Tidak ada politikus manapun yang menyamai itu. Nah, ada janji Abraham. Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Seperti yang ditulis kepada Abraham dari Kejadian 22. Ayat 17-18. Semua bangsa di muka bumi mendapat berkat. Saudara lihat, janji Abraham itu ditujukan kepada siapa? Kita lihat Galatia 3:14. Yesus Kristus telah membuat ini, menebus saya dan saudara, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada saya dan saudara. Sampai kepada siapa? Sampai kepada siapa? Saya dan kepada bangsa-bangsa. Karena itu saudara percayalah, kalau Abraham diberkati, Anda dan saya diberkati.
Jadi tidak berlebihan kalau Anda percaya kemakmuran. Tapi kemakmuran di zaman normal life ini, kemakmuran untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan lagi kemakmuran untuk dirimu sendiri. Lebih baik engkau mulai mempersiapkan kemuliaanmu yang akan datang dengan banyak melakukan hal-hal kebaikan-kebaikan, mengembangkan karunia talenta, hidup dalam kemurahan dan kebajikan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu yang akan membuat mahkotamu semakin besar. Mumpung waktunya sudah dekat, saudara yang kasih. Ini bukan abad 15 atau abad 14, saudara yang kasih. Ini sudah di penghujung mata kita. Nasi akhir zaman itu hampir matang. Sebentar lagi Anda akan nikmati. Haleluya. Wahai 7 ayat 4. Jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 orang. 40.000 maaf, yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi pandangan Israel 12 suku kali 12.000 144.000. Jadi secara simbolik ini mewakili dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Roma 11 ayat 26. Israel akan diselamatkan. Katakan, Israel akan diselamatkan. Ya. Jadi Wahyu 7:4 itu bicara soal bagaimana nubuatan untuk mempersiapkan bahwa Israel akan diselamatkan. Bukan kelompok denominasi tertentu. Dulu waktu saya baru bertobat, saya ikut seminar di satu tempat. Mereka bilang itu denominasi tertentu yang ibadahnya bukan hari Minggu, saudara kengat. Saya belum tahu. Nah, Wahyu 21 ayat 16, ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ini bicara soal Israel yang akan dipulihkan, ya. Bangsa Israel yang akan dipulihkan. Tuhan janjikan kita bahwa ada lawatan Allah, sebuah kepastian bahwa Tuhan menjanjikan sebuah kota yang baru, kota yang kudus kepada kita. Nah, saudara yang kasih, ini janji juga bukan saja kepada Israel, tapi saya dan saudara adalah Israel rohani. Katakan, kalau Israel digenapi janjinya, saya dan saudara juga digenapi janjinya oleh Tuhan. Amin. Kita lihat Yesaya 60 ayat 1-4. Bangkitlah menjadi teranglah sebab Tuhan terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi kuat baca, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Ikut komsel, ikut komunitas pemuridan, ikut ibadah. Haleluya. Jadi saudara yang kasih, lakukan dulu penginjilan. Kalau sampai orang menolak, ada saatnya yang menolak itu Tuhan yang bawa. Kalau Tuhan yang bawa, tidak ada yang dapat menahan. Amin. Dikatakan bangsa-bangsa dalam kegelapan. Kita sedang menuju ke sana, saudara. Hiburkan hatimu, kuatkan. Ku mau di sana, katakan. Ya, bangsa-bangsa dalam kegelapan. Itulah sebabnya gereja hari ini kalau engkau diolok, gereja disindir, gereja dinista, dengar, ada saatnya gereja disanjung, dijunjung, dan diakui bahwa ada terang, ada kemuliaan, ada jawaban, ada kepastian, ada perlindungan dalam gereja Tuhan. Seperti tulisan Yesaya 60 ayat yang ke-22. Mari kita baca ayat ini. 2, 3. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Wow, lihat. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Dengar, kalau sekarang saja engkau sudah kuat, kira-kira kamu jadi apa lagi? Dengar, ini pesan Tuhan untuk kita. Karena itu saya katakan gereja bukanlah kumpulan orang lemah, bukanlah orang yang takut corona, bukan orang yang takut ekonomi sulit, yang takut politik sulit, yang takut antikris. Tapi gereja ada kelompok umat Allah yang lemah pun akan menjadi yang paling kuat, yang paling kecil akan menjadi besar. Gereja adalah tubuh Kristus. Jadilah mempelai pria wanita yang suci, kudus, dan mulia. Jadilah
gereja pemenang. Katakan amin. Aku berdoa saat ini, kalau Anda yang mendengar berita ini dan engkau yakin bahwa engkau belum punya keyakinan keselamatan, taruh tangan kananmu di dada. Ikut doa saya supaya engkau pindah dari gelap datang kepada terang, pindah dari neraka datang kepada kerajaan Allah. Jangan anggap enteng bahwa neraka itu biasa. Neraka itu selama-lamanya engkau ada di sana dibakar dengan iblis dan Lucifer dengan api belerang yang sangat amat panas, saudara. Itulah sebabnya kalau engkau dengar berita ini dan engkau mau diselamatkan, taruh tangan kanan dada dan ikut doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, sore ini saya percaya dalam hati engkau sudah mati dan bangkit. Mengaku dengan mulut engkau Tuhan saya, juru selamat saya, penebus dosa-dosa saya. Ampuni dan sucikan dosa saya. Lahirkan saya kembali menjadi ciptaan baru. Penuhi saya dengan roh kebenaran. Dalam nama Yesus. Doa yang sederhana ini merubah nasibmu. Haleluya. Aku berdoa bagi kami semua yang mendengar firman ini. Tuhan kuatkan, teguhkan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, rekan sesama dalam VLC maupun gereja di tempat yang lain, pelayanan yang lain, teman handatalan, teman keluarga. Saya berdoa, kuatkan kami semua ya Bapa. Jadikan kami gereja-gereja yang kokoh, gereja yang kuat, gereja pemenang, gereja yang lewati masa-masa api pemurnian yang menguji penyembahan-penyembahan kami. Tuhan, persiapan untuk memasuki new era, lifetime, new normal lifetime. Mari Tuhan berikan kami hikmat. Oh haleluya, berikan kami hikmat. Berikan, mari semua orang berdoa 1 menit, minta hikmat Tuhan supaya gereja bisa atasi kesulitan ini dengan cara yang unggul dan excellent, tanpa mengurangi inti persekutuan. Terima kasih Bapa, kami terima dalam nama Yesus. Kami terima dalam nama Yesus. Kami tolak roh antikris dari dan lingkungan kami dalam nama Yesus. Kami deklarasi, kami umat pemenang, milik kepunyaan Allah sendiri. Yang lama dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang susah dihiburkan, yang punya kebutuhan terpenuhi, yang punya persoalan dijawab, yang mati bangkit, yang sakit disembuhkan. Penuh dengan kasih dan kemurahan Allah. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin.